Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Kita kembali belajar dari surat Timotius, hari ini dalam surat Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika yang lalu kita mempelajari tidak sedikit orang ingin menjadi pengajar atau guru karena mereka pengen dihormati, mereka pengen mendapatkan pujian, penghormatan dari komunitas Yahudi atau di lingkungan masyarakat. Padahal mereka itu tidak mendapatkan panggilan daripada Tuhan dan tidak diperlengkapi dengan benar. Pada akhirnya mereka memberikan pengajaran yang keliru, mereka tidak memberitakan pengajaran yang benar daripada firman Tuhan dan hukum Taurat. Oleh karena itu saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana mengetahui seseorang itu menjadi seorang guru karena dipanggil ataukah berdasar karena keinginan diri sendiri. Karena saudara, seseorang itu tidak bisa menjadi seorang guru karena keinginan diri sendiri. Saudara, kata tidak dapat mengerti apa yang mereka perkatakan itu bentuknya present continuous. Artinya tidak dapat mengerti secara terus-menerus atau tidak dapat memahami secara terus-menerus pemahaman pengajaran firman Tuhan secara progresif. Karena Roh Kuduslah yang memberi hikmat, yang menolong, yang memampukan untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Seseorang tidak bisa dengan kemampuan dan kepintarannya mengerti pernyataan-pernyataan Allah jika ia tidak ditolong oleh Roh Kudus. Karena itu adalah anugerah. Sebagai pengikut Kristus, saudara, kita patut bertanggung jawab dan waspada terhadap pengajaran yang kita terima. Kita perlu waspada akan 3 hal, saudara. Yang pertama, saudara, dengarkan pengajaran mereka untuk mengetahui apakah pengajaran yang mereka sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak. Yang berikutnya, saudara, kita perlu mendengar pengajaran mereka dan kemudian kita melihat apakah pengajaran yang mereka sampaikan itu mereka ambil dari sumber-sumber di luar Alkitab, lalu mereka sejajarkan dengan Alkitab. Saudara, sebenarnya adalah Alkitab menjadi sumber utama di dalam setiap pengajaran. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, kita perlu melihat apakah tujuan dan motif mereka waktu mereka menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau tujuan mereka karena mereka pengen mengasihi Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu benar. Tapi sebaliknya, saudara, kalau motif mereka karena pengen dipuji, pengen mendapatkan pujian, penghormatan diri, saudara, itu yang menjadi keliru. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama kita waspada untuk setiap pengajaran yang kita terima. Kita perlu waspada dan bertanggung jawab untuk kemudian ketika kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus mendapatkan pengajaran yang benar, supaya kita terus bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kami hari ini supaya kami bertanggung jawab dan kami terus waspada ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami melihat apakah itu berdasar pada sumber kebenaran firman Tuhan, bukan daripada sumber-sumber yang lain kemudian disejajarkan dengan Alkitab. Lalu kami belajar juga melihat motivasi dan tujuan, apakah itu untuk meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ataukah hanya untuk meninggikan dan memuliakan diri sendiri. Tolong kami, beri hikmat, beri kepekaan Tuhan melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam studi atau di dalam pekerjaan kami, atau bahkan Tuhan ketika hari ini kami punya pergumulan, Tuhan kami datang kepadamu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh melewati setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi berdasar kepada pertolongan, dan kami mau mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada maksud dan tujuan di dalamnya, dan biarlah kami terus mempercayai Tuhan di dalam segala kedalaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin.